Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ihsani bil i'anati 'ala ta'ati. Faslun taiki kono fasal suwiji fil ihsani kan tetep ing dalem mertelakake bagusake bil i'anati kelawan nulungi ala taati ing atase ngabekti ing atase pira-pira pengabekti. Pasal yang menjelaskan tentang berbuat baik, yakni membaikan ya, ihsan. Hasan kan baik, berarti dimuta'adikan berbuat baik kan berarti. Berbuat baik dengan saling menolong perbuatan taat gitu ya. Pasal yang menjelaskan tentang perbuatan baik dengan saling menolong di dalam ketaatan gitu. Wa huwa utawi ihsan ya. Iku anwaun ana pira-pira werna. Al-awalu utawi kang pertama iku ta'limu asbabil ibadati ngulangi ing pira-pira sebab ibadah. Yang pertama, perbuatan baik itu menjelaskan sebab-sebabnya ibadah. Jadi mengajarkan sebab-sebab ibadah. Maksudnya sebab-sebab itu kenapa kita harus beribadah, terus kenapa kita hikmahnya apa gitu ya. Terus kenapa kita harus sholat, terus kenapa kita punya Tuhan, terus kenapa kita harus menyembah Tuhan, nah gitu ya, seperti itu. Nah kita harus menyembah Tuhan karena ya itu namanya ubudiyah. Ubudiyah itu maksudnya kita merasa kalau kita itu seorang hamba kan, gitu. Itu namanya ubudiyah, menghambakan diri. Gitu. Nah itu sebabnya kita beribadah adalah kita menghambakan diri, gitu ya. Wa arkaniha dan lan pira-pira rukune ibadah. Kita jelaskan rukun-rukunnya ibadah. Salat itu yang pertama harus niat, kemudian harus berdiri, kemudian takbiratul ihram gitu. Dan yang lain seterusnya. Itu termasuk ihsan, termasuk kita berbuat baik. Ya kita mengajar seperti ini juga ihsan namanya. Ada bedanya orang ihsan dan orang hasan ya. Berarti orang hasan dan juga orang muhsin. Nah, bedanya ini. Kalau hasan itu orang bagus, tapi kalau muhsin adalah orang yang mengajak atau yang mengajak dalam kebagusan. Bedanya hasan dengan muhsin. Kalau hasan, orang yang bagus itu biasanya disukai orang. Maksudnya orang itu senang gitu ya. Kalau orang yang ajak-ajak kebaikan, ajak-ajak kebagusan, dia akan dibenci orang. Nah, itu sudah biasa. Maksudnya memang kodratnya seperti itu. Jadi kalau orang itu bagus atau baik ya nggak dicintai memang. Tapi kalau dia mengajak ke kebaikan, nah itu pasti ada ya, pasti ada atau banyak lah. Pasti ada yang membencinya ya. Itu sebuah memang sebuah kodrat yang harus dilakukan oleh seorang mu'alim gitu. Wasyaraitiha dan lan piro-piro syarate ibadah. Syarat-syaratnya ibadah seperti sholat itu harus wudhu dulu, kemudian maksudnya bersih dari hadas kecil dan besar, kemudian harus menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, terus kemudian tahu waktunya, misalnya gitu. Itu adalah syarat-syaratnya ibadah. Jadi sebelum kita ibadah harus tahu syaratnya. Makanya kita perlu orang alim sebelum kita melakukan ibadah. Jadi tidak bisa kita langsung ibadah tanpa tahu ibadah ini bagaimana syaratnya atau kemudian gunanya apa kan gitu. Wa sunaniha lan pira-pira sunnah ibadah. Nah, kita bedakan yang sunnah yang mana, yang wajib yang mana. Seperti ketika wudu ya, mengusap telinga itu sunnah. Jadi ketika tidak mengusap telinga ya nggak masalah gitu. Tapi kalau mengusap telinga berarti dapat pahala gitu. Wa adabiha dan adabnya. Harus ada adabnya. Seperti contoh sholat itu nggak boleh ngadep ke atas atau ngadep ke depan gini. Harus adabnya ya berarti ya lebih ke
aula ya, lebih utama untuk menghadap ke tempat sujud. Nah, itu seperti itu adabnya. Kemudian tidak terlalu mengeraskan suara ketika ketika membaca doa-doa, membaca tasbih-tasbih, itu tidak sampai mengganggu orang lain. Itu adabnya. Wa malan barang yujibu kang majibake apa ma naksoha ing, atau kang nglabeti apa ma naksoha ing kurangi ibadat. Wa jubroniha lan tegese kurangi ibadat. Wa malan barang yak tadi kang natrapi apa ma ifsa daha gitu ya, ini harokatnya keliru. Ifsa daha ing rusake ibadan wa butlana halan batali, tegese batale ibadah. Dan juga kita menjelaskan apa yang membuat ibadah itu nanti kurang, misalnya kita yang membuat sholat misalnya ya, sholat itu bisa kurang karena mungkin meninggalkan kesunahannya atau melakukan kemakruhan seperti garuk-garuk gini ya, itu kan kemakruhan. Atau bermain-main ya, bermain-main dengan tangan, bermain dengan jari-jari kaki, yaitu makruh lah. Itu kan sebuah kekurangan. Atau kita menjelaskan sesuatu, maksudnya bukan atau ini ya harus dijelaskan juga sesuatu yang membatalkan ibadah itu. Misalnya puasa, yang membatalkan ibadah puasa itu makan, minum, pokoknya masuknya sesuatu ke dalam tubuh, ke dalam perut gitu ya. Dan ada sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa ya, seperti menggunjing, seperti hasud, kemudian ngerasani ghibah itu ya. Kemudian ya sebanyak lagi. Membuat orang dengki atau gimana gitu. Itu termasuk ihsan. Jadi kita mengingatkan sesuatu yang membatalkan, kita mengingatkan pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu adalah sebuah ihsan. Kan Islam, iman dan ihsan. Kita butuh Islam. Butuh iman dulu ya, sebenarnya kita butuh iman. Kemudian setelah kita sudah iman, kita ucapkan iman itu dengan Islam. Yang pertama kan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kita buktikan lagi keislaman kita dengan sholat. Kita buktikan lagi keislaman kita dengan zakat, kemudian dengan puasa, kemudian kalau mampu dengan haji, kan gitu. Yang penting imannya dulu, kemudian Islam, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Nah, kita saling berbuat baik gitu ya. Ihsan itu membaikkan gitu. Kalau bahasa nggak kerennya itu membaikkan. Nah, pokoknya ihsan itu berbuat baik gitu ya. Wasani, pembagian yang kedua dari ihsan adalah al-ihsanu bil imamati li ifadati fadilatil iqtida. Yang kedua, wasani tawi kang kaping 2 iku al-ihsanu gawe bagus bil imamati kelawan dadi imam. Nah, li ifadati fadilatil iqtidai krana aweh faedahe kautamane makmum. Iktida itu ikut ya, iktida itu ikut. Yang kedua adalah memperbaiki atau membaikkan atau membaguskan dengan menjadi imam, ketika menjadi imam gitu. Supaya yang ikut ini supaya yang ikut yakni makmumnya itu bisa mengambil faedahnya. Maksudnya ya jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Itu gampangnya gitu ya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya saja. Khairul umur awsatuha. Maka kita ambil tengah-tengahnya saja. Wadzalika bil jahri bi takbiratil ihrami. Ya, contohnya ini wadzalika utawi mengkono-mengkono ihsan bil imamah contohnya. Iku bil jahri kelawan bangetake swara bi takbiratil ihrami kelawan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita keraskan suara. Allahu akbar. Misalnya gitu. Itu kita keraskan suara kita ketika takbiratul ihram, itu termasuk ihsan. Nah, ini berbuat baik lah gitu ya.
Wa takbiratil intiqalati, dan juga dengan takbiratul intiqalat, maksudnya ketika takbir ruku Allahu akbar, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nah, itu ketika itu kita keraskan suaranya Allahu akbar sujud. Nah, itu termasuk ihsan, berarti sunnah lah ya makanya. Kemudian wabil Qur'ani, lan kelawan maca Al-Qur'an, dan kita keraskan juga ketika membaca Al-Qur'annya. Maksudnya setelah membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ila akhirih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ketika kita keraskan kan nanti imamnya sampai yang belakang akan dengar dan akan mengucapkan amin, karena mengucapkan amin itu adalah sunnah muakkadah. Kemudian dengan membaca Al-Qur'annya ya, misalnya membaca surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gitu kan dikeraskan gitu kan enak. Nah, bisa didengar, kemudian bisa diambil faedahnya oleh si makmum tadi kan gitu. Wal intizari lan nganti-nganti fi sholatil khaufi, ing dalam sholat khauf. Nah, kita contohnya lagi ketika menunggu. Nah, menunggu di dalam sholat khauf. Sholat khauf itu ya kalau dijelaskan agak lama ya. Penting ini ketika berungkur-ungkuran ya. Ketika beda arah dengan tempat musuh. Nah, berarti ketika kiblatnya beda arah dengan tempat musuh. Misalnya musuhnya ada di timur, kita menghadapnya kan ke barat. Nah, ini ketika sholat khauf itu kan ketika perang ya. Jadi kita sholat dulu, ya kan? Imamnya mengimami menghadap ke barat. Nah, ada sebagian makmum yang menghadap ke sana untuk berjaga-jaga, kan gitu. Menghadap ke timur untuk berjaga-jaga. Kemudian setelah itu imam harus menunggu makmum, kan kemudian tukar sip. Nah, gitu. Setelah dapat 2 rakaat, tukar sip. 1 rakaat atau 2 rakaat? 1 rakaat kan. Ketika 1 rakaat tukar sip set. Nah, ketika tukar sip set, yang tadi menghadap ke timur kemudian menghadap ke barat, yang tadi menghadap kiblat ya menghadap ke timur. Nah, gitu. Makanya di situ imam menunggu makmumnya siap gitu. Wa fir ruku'i, dan di dalam ruku' fi sa'ir sholawati, ing dalam pira-pira salat. Wa fir ruku'i takbir intiqal bil Quran wal intidhar. Dan menunggu fir ruku'i. Berarti di sini ketika ruku itu jangan langsung Allahu akbar, subhanallah. Nah, itu kita tunggu dulu sejenak, kemudian kita berdiri. Maksudnya kita menunggu itu menunggu semuanya ruku. Nah, gampangnya gitu ya. Allahu akbar, kita tunggu semuanya ruku, sami Allah liman hamidah. Nah, gitu. Wa bi ta'limis sholati bil fi'li, dan dengan mengajarkan sholat secara praktek. Nah, kita mengajarkan praktek sholat. Nah, gitulah ya. Itu juga termasuk ihsan. Bi ayyusalliya, gambare kelawan yen to salat sapa imam bihim kelawan makmum ala makanin alin, ing atase panggonan kang dhukur. Nah, jadi untuk mengajari praktek sholat sebenarnya si imam itu sholat di tempat yang lebih tinggi. Nah, misalnya di tempat peimamannya itu lebih dikasih panggung sedikit ya, masih panggung sedikit, sekiranya semua makmumnya itu bisa melihat gitu. Ini termasuk ihsan itu ya. Wa qad yuhsinu bitarki tatwilil ibadat. Nah, ini yang penting sekali ini. Wa qad yuhsinu lan teman-teman
terkadang bagusake sapa imam bitarki tatwilil ibadati kelawan ninggal ndawakake ibadah. Nah, ketika menjadi imam kita jangan memperpanjang ibadah kita. Kalau kita ibadah sendiri silahkan saja. Tapi kalau jadi imam tolong siapa saja, karena ini pernah ada hadisnya Nabi ya. Mu'adz bin Jabal itu mengimami, kemudian membaca surat Al-Baqarah. Nah, akhirnya ada seorang Arabi di belakang yang kesuwen iki tak tinggal ae saya mufarokoh saja, kata si Arabi mufarokoh, kemudian melanjutkan sholat cepat, kemudian bubar dia. Nah, setelah bubar Mu'adz bin Jabal lihat itu. Nah, Mu'adz bin Jabal bilang, lihat itu orang munafik itu. Nah, akhirnya kabar itu terdengar oleh Kanjeng Nabi. Sama-sama datang ke Nabi, dua orang itu ya, Mu'adz bin Jabal dengan sahabat yang ada di belakang itu, yang mufarokoh itu tadi. Akhirnya yang dimarahi oleh Nabi itu Mu'adz bin Jabal. Waqad tunaffiru. Kamu itu benar-benar membuat orang itu lari dari Islam. Gitu. Gampangnya gitu. Kamu itu membuat orang lari dari Islam karena kamu itu egois. Gampangannya gitu ya. Gampangannya gitu. Egois mementingkan ibadah kamu sendiri. Gampangannya gitu ya. Jadi kalau kita mengimami ya biasa saja. Maksudnya ya enggak terlalu cepet banget enggak ya, enggak terlalu pelan, biasa. Kecuali kalau memang sudah perjanjian dengan si makmum. Maksudnya perjanjian itu sebelum sholat kita bilang dulu, saya nanti akan membaca surat ini. Kalau semuanya setuju monggo, nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya pas Ramadanan taraweh dengan membaca Al-Qur'an ya, membaca seluruh Al-Qur'an ya, ini biasanya semalam itu 1 juz lebih ya, seperempat atau setengah gitu ya. 1 juz setengah bisa. Nah, itu enggak masalah. Maksudnya enggak masalah kalau semuanya sudah diberitahu dan sudah setuju lah gampangnya gitu. Enggak masalah. Terus bi ayyu khaffifa as-salata kelawan yen to ngentengake sapa imam as-salata ing salat rifqon krana welas bikulli ma'dzurin kelawan saben-saben barang kang den uduri. Nah, karena gini ya. Jadi kita mempercepat salat, maksudnya mempercepat ya sekedarnya enggak terlalu cepat, yaitu supaya kita rifqon, untuk berbelas kasihan dengan semua uzur. Maksudnya kadang ada orang itu yang memang terburu-buru, sholatnya itu terburu-buru karena mungkin ada urusan, karena mungkin mau bayar utang atau gimana, karena mungkin kalau sholatnya lama nanti telat atau gimana kan gitu. Nah, untuk rifqon bikulli ma'dzurin itu ya. Bahasanya rifqon bikulli ma'dzurin. Min khaifin, ini contohnya min khaifin seperti takut misalnya musholahnya atau masjidnya jauh dari rumah, kemudian kalau pulang takut kalau kemalaman misalnya ya. Nah, itu ya si imamnya harus tahu diri ya gitu ya. Harus peka lah namanya. Si imamnya harus peka. Wa maridin, dan juga sakit. Nanti orang sakit loro salatnya suwe sampai ngeluh-ngeluh sampai gini-gini, aduh kasihan. Wa dhaifin, dan juga orang tua, wong tuwek kon sujud suwe mari ngono ndak tangi-tangi malah ya kan malah seakan ya malah kasihan. Wadzi hajatin, dan orang yang punya hajat, misalnya orang yang kebelet ya, misalnya kebelet, atau orang yang memang di rumahnya punya acara atau gimana kan nggak bisa ditunda-tunda misalnya itu. Hatta yukhaffifaha bibuka il atfali. Sampai kalau misalnya ya seorang makmum ada yang membawa anak, kemudian anaknya nangis. Nah, ini harus peka ya, sedang dimarekno, ndang meneng areke lah gitu. Kan gitu ya. Sampai
dia harus khaffifa, ya meringankan sholatnya dengan sebab tangisan anak kecil, nah, gitu. Fa innahu rifqun bihim, karena lek umur tambah disuwe-suwe no, waduh arek nangis kok mengganggu kekhusyuan. Akhirnya mendingan langsung dicepatkan saja, ya kan? Fa innahu rifqun bihim wa bi ummahatihim. Nah, rifqun maksudnya belas kasihan dengan mereka atfal, ya, berbelas kasihan pada anak-anak kecil itu, dan juga berbelas kasihan pada ibunya. Nah, kalau dilama-lamakan tambah nangis, tambah lama nangisnya kalau ibunya belum selesai sholatnya, kan gitu. Wali alla yatashawwasha, ya, dan tidak taswis lan yen to ora ngeridu, apa ya, taswis itu suaranya itu mengganggu orang lain, nah gitu. Taswisu lan yen to ora taswis, apa taswis ya, ya situlah mengeridu sopo imam al khusyu'a, ora dadi keganggu, ya, apa al khusyu'u, kekhusyuan birrikoti kelawan apa sih ini, lawan ngedem alal atfali ngatasi piro-piro arek cilik. Nah, jadi memang supaya kekhusyuannya itu tidak terganggu oleh tangisan anak kecil itu, ya, betul berarti, kan? Nah, kita cepatkan sholatnya supaya tidak mengganggu anak kecil itu, kan, gitu. Oh, supaya kekhusyuan kita tidak terganggu dengan anak kecil. Asal itu besok lagi ila akhirih wallahu a'lam bishawab.